Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizka Rohana Silalahi, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, golongan 2, angkatan 4, dan kelompok 3. Hari ini saya sebagai host dan narasumber kita kali ini adalah Mbak Nadia. Mbak Nadia boleh memperkenalkan diri, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Rizka. Perkenalkan saya Nadia Damayanti, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 asal dari Pengadilan Negeri Menggala, Lampung. Baik, gimana Mbak kabarnya hari ini? Sehat Mbak, Mbak sendiri gimana kabarnya? Mbak Nadia, nah udah siap belum nih Mbak kalau kita bahas sistem merit hari ini? Oke, siap dong. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Menurut Mbak Nadia, apa sih Mbak sistem merit itu? Oke, kalau ditanya tentang sistem merit berarti tidak terlepas dari yang namanya manajemen ASN ya, Mbak, ya. Jadi kalau secara resminya sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja yang diperlukan secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, sosial, agama, jenis kelamin, status pernikahan, atau kondisi kecacatan atau istilahnya itu tanpa diskriminasi ya, Mbak, ya. Jadi kalau dalam undang-undang ini kita bisa menarik kesimpulan dalam penerapan sistem merit itu tujuannya adalah untuk proses rekrutmennya itu berjalan dengan baik tanpa intervensi dari pihak manapun ya, Mbak, ya, begitu. Baik, Mbak Nadia. Wah, detail banget ya Mbak jawabannya. Lalu Mbak, saya jadi penasaran nih Mbak, apa sih dampak kalau sistem merit itu nggak diterapin? Dampaknya yang pasti, diisi oleh orang-orang yang memang tidak kompeten di bidangnya karena, perekrutannya berdasarkan pada, eee, pengaruh pribadi ya, Mbak, ya, kedekatan secara pribadi begitu. Nah, kalau data yang pernah saya baca dari KASN, dari bidang pengkajian KSN tahun 2019 menyebutkan bahwa 83,5% pemerintah kabupaten atau kota masih menerapkan sistem merit ini masuk dalam kategori yang masih kurang atau buruk begitu, Mbak. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri sebagian besar sudah masuk dalam kategori baik. Nah, dari data ini menjadi cerminan ya, Mbak, ya, bahwa angka 83,5% itu bukan angka yang sedikit dalam penerapan sistem merit, yang artinya masih jauh dari kata baik begitu, Mbak. Sedangkan untuk data dari pemerintah pusat sendiri rata-rata memang masuk ketiga atau baik begitu, Mbak. Oh, iya Mbak. Wah, bahaya sekali ya Mbak kalau sistem merit itu nggak diterapin. Iya. Eee, Lalu Mbak, ada nggak sih lembaga yang secara langsung menjamin keberadaan sistem merit itu sendiri? Ada, Mbak. Yang pertama adalah KSN atau Komisi Aparatur Sipil Negara yang memang secara resmi berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap manajemen ASN ini. Terus yang kedua ada Kemenpan RB yang bertugas memberikan pertimbangan, Mbak, kepada presiden jika ada pejabat yang memang menyalahi aturan terkait dengan sistem merit ini, begitu, Mbak. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Nadia, apa sih tanggapan Mbak Nadia kalau sistem merit itu dikaitkan dengan KKN? Oke, eee, sebenarnya penerapan sistem merit ini sendiri merupakan suatu hal yang cukup berat ya, Mbak, ya, bagi kita. Bukan hanya komitmen yang diperlukan dari pimpinan di suatu instansi, tapi juga komitmen kita pribadi dalam, apa ya, dalam, berintegritas dan punya rasa integritas ya, Mbak, ya, dan juga netral terhadap, apa begitu. Nah, selain itu juga diperlukan yang namanya pengawasan dari pihak, KASN agar sistem merit ini benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, selain itu juga rendahnya kesadaran dari masing-masing pihak dalam penerapan sistem merit ini. Bisa lihat tidak adanya standar kompetensi, kinerja pegawai yang memang mungkin masih hanya sekedar secara administratif saja kita lihat begitu, Mbak, tetapi dalam penerapannya itu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, gitu, Mbak. Nah, dari obrolan kita hari ini, Mbak, saya bisa ambil kesimpulan bahwa sistem merit merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian,
pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Lalu tujuan dari sistem merit itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Namun, penerapan sistem merit itu sendiri masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran penuh dari semua pemangku kepentingan dalam menerapkan sistem merit di Indonesia. Selain itu, peningkatan pengawasan juga perlu dilakukan terutama oleh KASN dan Kemenpan RB sebagai lembaga pengawas agar implementasi sistem merit dapat optimal. Begitu, Mbak. Ya, benar sekali, Mbak. Oke, dari Mbak Nadia mungkin ada tambahan, Mbak, untuk kesimpulan obrolan kita hari ini? Bahwa kita sebagai CSN yang nantinya bakal menjadi ASN, semoga ke depannya sistem merit ini benar-benar menjadi perhatian dan benar-benar bisa kita terapkan di dalam kinerja kita sebagai pegawai pemerintah, begitu, Mbak. Baik, baik Mbak Nadia. Demikian podcast kita hari ini ya Mbak. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu dan manfaat dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Mbak Nadia untuk waktunya. Mbak.